Kalau itu nyanda, karena yang pastikan Pak kita pakai kepala lab, dia bilang itu sama sekali, jadi itu nyanda dan tidak mengandung toksin. Teka-teki siapa pemilik limbah yang beberapa hari ini memenuhi bibir pantai Kota Bitung rupanya belum juga terkuak siapa pemiliknya. Pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri sudah melakukan beberapa pemeriksaan ke pihak perusahaan namun hasilnya masih nihil. Malahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung Merianti Dumbela sudah menduga jika limbah ini berasal dari kapal yang melakukan pembersihan. Sama dengan vape. Tim lain, no? Nah, dorang langsung pergi di MNS dengan agro, karena awalnya kan DP berita dari situ, DP mula kata limbah itu dari situ, dari masyarakat Madidir, toh. Jadi langsung dorang pergi, dorang periksa DP IPAL sampai DP buangan IPAL sampai pada DP mulu keluar itu, nyanda ada tuh minyak itu. Okay. Kalaupun dia keluar dari situ berarti pasti ada yang talem-lem, toh. Berarti indikasinya di situ nyanda. Mau terus ke Indofood Songalang, kita berhenti di Istrajut. MNS dengan agro waktu itu nyanda. Nah, tadi pagi bidang penaatan sekorelasi dengan KSOP karena ada informasi dugaan ini dari kapal yang jaga muat bahan baku itu. Nah, kita pelep juga kita kasih turun yang pegawai yang kepala UPT kasih turun. Dia ambil orang ambil sampel toh. Dia bilang ibu-ibunya ada toksin, tidak berbahaya, tidak beracun. Tetapi memang boleh dibuang ke laut. Dia itu mesti diolah. Maka koordinasi lah orang dengan KSOP. Nah, menurut KSOP, kalau ada kapal mau masuk yang mau dia bawa bahan baku ataupun dia memuat bahan baku, dorang mesti balapor di KSOP. Kalau dia mau kasih bersih DP tampungan itu, ini kok bukan BBM kan? Ini bukan BBM. Jadi itu bahan baku DP nama CPKO. Itu bahan baku sawit. Kalau itu mau kalau orang apa? Kalau orang bukan mungkin kalau orang baking kelapa minyak asli itu kalau harus jadi minyak. Sejernih itu. Jadi masih mau diolah lagi jadi minyak itu. Oh, jadi itu termasuk minyak manta dan minyak manta. Yang tuh tabuang itu. Jadi rupanya memang kata kita secara apa tadi mang cerita itu kan pernah di kapal. Iban coba mau dicek di kapal karena di kapal itu kalau orang bisa bersih dia akan keluar seperti itu. Itu daripada DP penampungan. Nah, menurut KSOP kalau ada pembersihan begitu biasanya ada pemberitahuan ke KSOP, tapi ini tidak ada. Nah, sehingga dugaannya sementara barangkali ada kapal yang bersih tapi di sana jauh harus bawa. Nah, jadi kalau mau tunggu 1-2 hari ini ada yang kapal masuk, itu yang mau diperiksa. Kapal itu yang mau diperiksa. Tapi tidak ada indikasi plastik. Bukan plastik itu. Kita pakai kepala lab pastikan itu bukan plastik. Jadi itu CPKO. Ini kan tampungan di kapal. Tampungan di kapal. Nah, karena daya tampung banyak, karena bahan ini kalau panas dia serapan panas itu kuat sekali karena kan minyak. Iya. Nah, ketika ada sinar matahari DP tambah, nah DP gas itu semakin kuat di dalam, apalagi di dalam tampungan. Nah, itu memungkinkan itu terjadi ledakan. Nyanda. Kalau itu nyanda, karena yang pastikan Pak kita pakai kepala lab, dia bilang itu sama sekali. Jadi itu nyanda dan tidak mengandung toksin, tidak mengandung racun. Nah, jadi ini duga, orang masih berduga-duga. Pak menduga, orang juga menduga, masyarakat juga menduga. Jadi dugaan sementara itu dorang selesai kasih turun dorang pemuatan, kalau mungkin mau isi baru, dorang mau isi baru, dorang kasih bersih dorang isi itu supaya tak campur dengan yang baru. Cuma itu dorang yang kelola, harusnya dorang tampung, dorang kasih turun di darat kelola, gitu harusnya begitu. Tapi mungkin dorang buang di laut, dia harus bawa kemari.
Tapi kalau untuk Cari di usaha sana, tidak. Mas. Tapi sampai sekarang DLH sendiri masih melakukan penyidikan dan masih melakukan. Jadi kepala bidang penataan masih kita suruh standby, suruh terus lakukan koordinasi dengan KSOP, karena ini kan orang pesasaran so kapal sekarang. Ya. Jadi orang tetap koordinasi dengan dorang, orang minta update terus kalau laporan kemarin tadi pagi kan dorang mau tunggu ada kapal yang mau berlabuh. Itu yang akan mau diperiksa. Apalagi terkait dengan kapal yang mengangkut bahan baku tadi. Hasil trap itu memang Tidak diuji. Tidak diuji. Jadi dorang cuma lihat kasat mata karena itu tidak perlu pembuktian lewat laboratorium. Dorang ambil cukup ada di pesampel orang ada bawa. Dorang bikin begini aja sudah ini CPKO. Jadi ini bahan baku mentah minyak yang itu boleh jadi minyak ulang. Cuma memang tidak boleh dibuang ke laut karena walaupun dia tidak beracun, dia akan mengganggu ekosistem di laut, di bawah laut. Dia nyenak mulai bunuh secara langsung, tapi kalau dia karena dalam jumlah yang banyak. Iya, dan kalau dia bungkus tuh ekosistem itu kan nyenak banapas katutu mati begitu. Jadi dia bukan mati karena racun. Sama dengan orang manusia ketika dibungkus nyenak banapas mati. Bukan racun kan itu, bukan karena racun. Kasus kedua, kasus yang Kumersot. Kalau Kumersot PT apa benar itu PT betul, Mika Manua? Itu milik PT Mapalus Maka Manua. Kemudian ada salah satu dorang supplier Arang Pak Beni itu dia udah minta itu sisa-sisa. Jadi itu bukan limbah batu bara. Dorang kekidapi bajalang di situ udah buang itu. Jadi Pak Beni minta kok dia tampung pada DP tanah, dia mau tambun. Kalau orang bajalang sampai tim di bajalang kok ambil lagi. Jadi itu supplier Arang kasih masuk di Mapalus Makawanua. Nah ini supplier ini kan orang cara babakar kan beda. Ada yang orang bakar di tanah sehingga dia tercampur dengan ada kerikil, pasir itu orang hasil ayakan. Kalau orang isi di karung kok itu dibawa. Itu yang dibakar ke Kumersot. Iya, buang Pak itu Pak Beni Petana untuk dia batambung akang. Jadi bukan limbah batu bara. Terus turun. Jadi itu limbah arang ya yang sisa-sisa ayakan dari arang. Nah, jadi saya bilang Pak bidang penataan bikin JDP hasil pemantauan di lapangan supaya ketika ada dari wartawan ataupun dari yang berkepentingan orang boleh sampaikan hasil penyelidikan ke tempat sana di Kumersot. Oke, dengan demikian salah dong Bu tudingan masyarakat di Madidir kalau itu dihasilkan oleh beberapa perusahaan di sekitar situ. Iya. Oke. Iya, jadi tidak terbukti. Bukan bahasanya bukan salah, tapi tidak terbukti bahwa itu limbah dari perusahaan yang dituduhkan pada orang dan bukan. Nah, memang ada tudingan bahwa selama ini apa yang melaporkan tidak pernah ditanggapi oleh pihak pemerintah. Mungkin Ibu sebagai kadis baru punya meyakinkan mereka bahwa dinas ini dia pasti akan menindaklanjuti atau seperti apa, Bu? Nah, kalau untuk DLH saat ini Pak, memang orang tidak bilang yang lalu seperti apa. Itu berdasarkan pengeluhan masyarakat, Iya, orang bilang Dongso pernah melapor tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Saat ini setiap ada informasi baik laporan secara langsung maupun lewat media sosial, kita langsung tanggapi. Saya langsung tindak lanjuti, langsung bentuk tim secara internal, langsung turun ke lapangan, ke wilayah. Kecuali waktu yang tidak, misalnya terlapor malam. Malam. Orang sudah bisa berbuat apa-apa tadi malam, mau terus Indofood, malam. Ya. Gelap, orang tidak bisa mau maksimal, orang kerja berhenti nanti besok. Demikian juga Bu dengan pihak perusahaan. Kalau memang dia melanggar, dinas lingkungan hidup bisa menghentikan operasionalnya. Bisa. Oke. Bisa menghentikan operasional kegiatan itu. Siap, ditunggu komitmennya Bu. Tetap Siap. sehat dan jaga kewarasan. Oke. Wacau.